Pada tanggal 3 Mei mendatang, kita akan mulai dengan kompetisi Miss Mega Bintang Indonesia. Tahun ini saya punya 50 finalis yang saya dapatkan dari 15 daerah di Indonesia, di mana saya juga punya 13 regional director yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi serangkaian ajang Miss Mega Bintang Indonesia nanti akan merebutkan mahkota untuk bisa berangkat ke ajang internasional. Jadi sampai hari ini saya punya 5 ajang internasional yang akan Queen saya ikuti. Jadi yang di sebelah kiri kanan ini adalah Queen saya yang sudah berlomba di tahun kemarin. Dan alhamdulillah semuanya mendapatkan penghargaan internasional. Jadi saya berharap tahun ini saya juga punya keberuntungan yang sama dari tahun yang lalu. Nah, di tengah-tengah teman-teman media semuanya, ini ada mahkota baru dari Miss Mega Bintang Indonesia. Nama mahkotanya adalah Gayatri. Gayatri ini sendiri terinspirasi dari burung phoenix atau dari motif saung galing. Jadi saya ini memang punya mimpi untuk bisa terbang ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih jauh. Jadi filosofi inilah yang saya jadikan sebagai acuan untuk bisa lebih berprestasi di tingkat internasional. Mahkota sebelumnya adalah Golden Wisdom yang dipakai oleh Rita Shawilgrade dan akan berhenti sampai Rita Shawilgrade, dan mahkota ini akan meneruskan ke pemenang Miss Mega Bintang Indonesia itu sendiri. Miss Mega Bintang Indonesia nanti akan digelar tanggal 19 Mei 2024. Dan saya juga mengandeng Raffi Ahmad dengan jajan Rans-nya, jadi akan dibuat di Istora Senayan. Jadi ada jajan Rans, nanti saya juga bikin ada namanya Queen Market. Queen Market itu adalah satu tempat di mana bisa dijual skincare, kosmetik, fashion. Jadi saya mengangkat teman-teman UMKM untuk bisa bareng-bareng bersama saya di Queen's Market itu sendiri. Jadi akan ada 60 tenant yang berpartisipasi dari tanggal 18 sampai tanggal 19. Kayak gue itu berlian ya. Semua atau harganya berapa? Jadi ini sebenarnya bukan berlian, tapi ini stimulated diamond. Ini dirancang oleh Mr. George dari Venezuela. Dia ini memang orang terbaik pembuat mahkota. Jadi bisa dibilang ajang-ajang internasional itu mahkotanya itu rancangannya dari Mr. George itu sendiri. Jadi nanti saya memesan ada 6 mahkota, 1 mahkota utama untuk pemenang dan 5 mahkota untuk runner up. Harganya sendiri kan mungkin? Harganya aku nggak usah bilang harganya berapa, tapi yang jelas ini berharga. Lebih berharga dari hanya sekedar angka ya, tapi ini punya nilai yang sangat besar karena nantinya di saat anak-anak saya berkompetisi di tingkat internasional, mereka akan menggunakan mahkota ini. Miliaran Gitu. Mungkin Apa? Miliaran atau juta? Oh, nggak sampai miliaran, nggak sampai miliaran gitu. Cukup waktu berapa lama untuk mendesain dan? Jadi ini desainnya secara virtual. Jadi kebetulan George-nya di Venezuela, sayanya di Indonesia. Jadi kita kerjanya pakai sosial media, pakai WhatsApp. Kita desain, dan akhirnya kemarin mahkotanya bisa sampai di Indonesia. Kak, ada filosofinya tersendiri nggak? Filosofinya ini dari motif saung galing ya. Jadi ini melambangkan sebuah kekuatan, keberuntungan gitu. Dan Gayatri sendiri, ini Gayatri adalah seorang permaisuri dari zaman Majapahit gitu. Jadi dia kalau nggak salah dari ceritanya, dia satu-satunya istri raja yang bisa memberikan keturunan gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya sengaja kasih nama ini, nama yang sangat Indonesia dan berfilosofi baik. Jadi siapapun wanita yang nantinya beruntung bisa menggunakan mahkota ini, ya dia yang berarti memang pilihan yang sangat tepat. Itu permata dari mana aja? Perpaduan warnanya ini memang saya campurin antara warna lavender sama warna kuning ya. Jadi ini batunya itu, kalau kuningnya itu sitrin, kalau batu ungunya itu aku lupa deh nama batunya apa gitu. Tapi yang jelas ini batu beneran. Kalau batunya batu beneran. Itu melahirkan sih kayak Bintang sebagai pencapaian karir nggak sih? Buat saya iya, karena saya memang punya cita-cita untuk go internasional. Jadi lewat anak-anak saya, semua pemenang Miss Mega Bintang Indonesia tahun lalu, yang mereka dikirim ke internasional dan semuanya mendapatkan tempat, semuanya mendapatkan posisi gitu ya. Jadi dan alhamdulillahnya
karena memang dari ajang beauty pageant ini saya bisa dikenal di Amerika, di Asia gitu kan, di Eropa gitu. Jadi memang ajang beauty pageant ini bisa memperkenalkan dunia menjadi lebih luas lagi. Tadi sempat sedih. Kalau beratnya sih nggak terlalu berat ya, karena kalau terlalu berat nanti yang make kan juga pusing ya, apalagi mereka menggunakannya berjam-jam gitu. Mungkin kurang lebih sekitar 2 kilo ya deh, 1,5 kilo deh. Ya. Kayak gue seberapa yakin nih anak-anaknya untuk Wow, saya selalu yakin ya, karena uniknya adalah ajang Miss Mega Bintang ini nggak ada dewan juri, jadi saya yang memilih langsung siapa yang akan keluar jadi pemenangnya. Dan alhamdulillah ini terbukti tahun lalu yang saya pilih semuanya menang. Nah ini Valerie coba sini ke tengah. Jadi Valerie Avril ini angkatan yang terakhir nih di grup ini. Besok Valerie akan berangkat ke ajang Miss Eco International. Jadi yang lain kakak-kakaknya udah pakai mahkota, tinggal Valerie. Jadi Valerie besok mau menjemput mahkotanya di Egypt ya, di acara Miss Eco. Kak Igun seberapa dekat sih kamu sama anak-anak? Semuanya dekat karena saya ini benar-benar menjaga mereka di apartemen, di salah satu apartemen di BSD. Mereka ini dipisahkan dari orang tuanya. Saya training, saya didik dengan segala macam bentuk persiapan. Lalu mereka berangkat ke tingkat internasional gitu. Jadi bondingan mereka itu sangat luar biasa sekali. Aku mau nanya ke Valerie boleh? Ya boleh. Gimana sih kamu mungkin Kak Igun sendiri cukup bawel nggak sih untuk ngedidik kamu nih? Bawel perlu ya kalau menurut aku sendiri, kayak you always said kayak push your limits kayak gitu, jadi it's a good thing sampai bisa di titik ini, itu berkat Kak Igun. Jadi kompetisi kita itu kan di luar negeri ya. Jadi bagaimana Indonesia itu sudah tidak dipandang sebelah mata lagi, tapi justru ditakuti oleh pesaing-pesaing kita di tingkat internasional. Kak Igun kan ini membuat Miss Mega Bintang. ya, itu kan butuh lisensi. Tadi Kak Igun sempat ngomong kalau ditunjuk langsung. Ya, jadi lisensi internasional itu yang meminta aku untuk mendapatkan lisensi mereka gitu. Jadi saya sekarang punya 6 lisensi. Insya Allah kalau dikasih kepercayaan bisa bertambah banyak. Itu ada apa aja? Ada Miss Grand International, ada Miss Eco, ada Miss Aura, ada World Top Model, ada Miss Elite, ada Miss Cosmo. Ya kan? Miss Planet. Yes. Kak boleh nggak sih salah satu impersonate Kak Igun kalau misalkan lagi riuh tuh gimana mungkin? Aku kalau lagi marah-marah gimana? Ada yang bisa mempraktekkan aku lagi marah-marah? Jadi aku ini kan orangnya sangat spontan ya. Jadi dan aku tidak membatasi antara aku dengan mereka. Jadi di saat mereka harus serius, mereka harus benar-benar serius. Serius dengan penurunan berat badan, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan catwalk gitu. Jadi mereka tuh harus benar-benar serius gitu. Karena target saya adalah crown, mahkota di tingkat internasional. Biasanya Kak Igun tuh kalau bawel dalam hal apa sih Kak? Mungkin kebersihan. Oh, semuanya saya bawel. Sepatu salah. salah aja saya bawel. Rambut salah aja saya bawel. Makeup salah aja saya bawel. Jadi kalau setiap anak yang mau berangkat ke tingkat internasional, mereka tuh ada lookbook. Mereka ada lookbook. Nah, jadi setiap hari itu apa yang mereka pakai, kemana aja, itu tuh semua ada di panduannya di situ. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, oh saya langsung angkat telepon. Kurang ini. Gimana sih kamu impersonate salah satu Kak Igun gimana nih Ada yang berani. Ada yang berani. Kecil enggak impersonate. Kecil mungkin. Hah? Coba siapa pernah impersonate? Kecil siapa? Ayo. Gimana Apa? Kak Pernah diomelin. Jadi pernah ada sebenarnya si Vanessa ya. Ini Vanessa kemarin lagi kompetisi di Meksiko. Dia ada kedapatan video atau foto dia pakai sendal hotel. Ya, dia turun pakai sendal hotel. Habis gue. Pokoknya kan kalau turun dari keluar kamar itu jangan pakai sandal hotel. Gimana, Nak? Hah? Begitu. Gimana Kak Vanessa coba ya? Langsung agak senam jantung ya, tapi nggak apa-apa. Emang harus perfect from head to toe. Karena kalau saya itu kan nggak mau menyampaikan lewat orang lain ya. Tolong bilangin dong, aku nggak mau. Jadi aku pengen cepat langsung sampai sasaran. Jadi mereka itu setelah mereka siap, setiap hari mereka harus update ke aku. Ini makeup hari ini kayak gini, ini kayak gini. Dan mereka harus mengupdate terus. Karena kita itu pakai strategi ya. Kita pakai strategi gimana caranya, siapa nih kira-kira lawan terberat, siapa yang ini, siapa yang mana gitu. Berarti negornya langsung ya Kak, bukannya ke tim kakak, nanti tim kakak nyampein. Nggak ada, ya? saya terjun langsung. Oh. Karena bisa dibilang mereka yang berangkat ke negara Latin, tiketnya aja udah ratusan juta.
Iya. belum persiapannya. Jadi buat penyelenggaraan ajang beauty pageant ini bukan sesuatu yang murah, bukan sesuatu yang iseng-iseng, bukan ajang coba-coba, tapi mereka yang sudah berniat untuk masuk ke dalam kompetisi Miss Mega Bintang memang sudah siap, kasarnya udah siap berdarah-darah untuk mendapatkan mahkota tersebut. Masih ada negara yang ingin banget. Iya. Setiap tahun tekanannya selalu sama ya. Jadi karena kompetisinya kan diadakan setiap tahun, lombanya tuh setiap tahun. Jadi ya setiap tahun harus dapat regenerasi baru gitu. Bentar ya, Mbak Medi Pesik. Tamu yang di depan diambilin makan.